Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Harus selalu semangat ya. Nah, hari ini Kak Tri ingin menjelaskan tentang struktur organ pencernaan pada hewan dan manusia. Setiap hewan dan manusia memerlukan makanan untuk bertahan hidup dan beraktivitas sehari-hari. Seperti gambar anak berbaju merah ini, dia memerlukan makanan untuk beraktivitas seperti belajar dan bermain. Makanan yang kita makan akan masuk ke dalam tubuh kita melalui organ pencernaan. Ada beberapa organ yang akan dilalui oleh makanan, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada mulut. Mulut berfungsi sebagai proses pertama alat pencernaan pada manusia. Mulut dibantu oleh gigi untuk mengunyah makanan, lalu lidah untuk merasakan rasa manis, asin, pahit pada makanan, dan kelenjar ludah untuk melarutkan makanan agar mudah dicerna. Selanjutnya, makanan akan masuk ke dalam kerongkongan. Ini dia kerongkongan. Di dalam kerongkongan ada yang dinamakan gerak peristaltik. Nah, fungsi gerak ini yaitu untuk meremas-remas makanan dan mendorongnya ke lambung. Setelah melewati kerongkongan, makanan akan masuk ke dalam lambung. Ini dia lambung. Ingat-ingat bentuknya ya. Lambung merupakan alat pencernaan setelah kerongkongan yang berfungsi sebagai tempat di mana makanan dicerna secara sempurna. Setelah dicerna secara sempurna oleh lambung, makanan akan melewati usus halus. Dalam usus halus berfungsi sebagai tempat terjadinya penyerapan sari-sari makanan. Sari-sari makanan inilah yang akan diedarkan melalui darah ke seluruh tubuh, membuat kita bertenaga dan bersemangat dalam beraktivitas. Setelah sari-sari makanan diserap di dalam usus halus, selanjutnya usus besar akan menyerap air. Di dalam usus besar ini tidak terjadi proses pencernaan, akan tetapi fungsinya hanya sebagai penyerapan air saja. Setelah diserap airnya, maka sisa makanan akan menuju anus. Anus adalah proses pencernaan yang terakhir dan berfungsi sebagai lubang tempat pelepasan kotoran. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang cara memelihara organ pencernaan pada manusia. Yang pertama, menjaga kebersihan makanan. Jangan makan makanan yang kotor karena dapat menyebabkan berbagai penyakit. Yang kedua, makan makanan yang berserat seperti sayur dan buah. Serat sangat dibutuhkan oleh organ pencernaan. Dan yang terakhir, makan makanan yang bernutrisi dan bervitamin. Jangan makan makanan yang banyak mengandung pengawet serta pewarna. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan tentang struktur organ pencernaan pada hewan. Kali ini kita akan membahas hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang memamah atau mengunyah makanan sebanyak 2 kali, yang disebut dengan hewan memamah biak. Contohnya adalah sapi. Struktur organ pencernaan hewan ruminansia. Yang pertama ada rongga mulut atau cavum oris, yang kedua ada kerongkongan atau esophagus, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus atau intestinum, dan yang kelima anus. Rongga mulut atau cavum oris. Rongga mulut merupakan tempat pertama proses pencernaan dan berfungsi sebagai proses makanan dikunyah dengan bantuan gigi dan air liur, sama seperti manusia ya. Yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan atau esophagus berfungsi sebagai penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Lambung. Pada lambung pemamah biak terdiri dari 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Setelah melalui lambung, maka makanan akan melalui usus halus.
Usus halus ini berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Selanjutnya adalah anus. Sama seperti manusia, sisa ampas makanan akan dibuang melalui anus. Jadi, hewan pemamah biak mencerna makanannya 2 kali. Setelah ditelan, dia akan mengeluarkannya lagi dan dikembalikan ke mulut. Lalu, ditelan untuk kedua kalinya. Jadi, itulah materi tentang sistem organ pencernaan pada hewan dan manusia. Sekarang kalian tahu kan? Terima kasih. Semoga adik-adik dapat memahami materinya dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.